Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini insya Allah. Majelis kajian tafsirul Jalalaini. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membacakan surat Al-Fajr. Insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti pembacaan surat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Fajr utawi surat Al-Fajr. Makkiyatun iku bangsa Makkah. Au madaniyatun utawa bangsa Madinah. Jadi surat Al-Fajr ini ada khilafiyah di antara para ulama tafsir. Mayoritas jumhurul ulama mengatakan bahwa surat Al-Fajr ini adalah makkiyah. Namun juga di sana ada mufassir yang lain berdasarkan penjelasan dari sahabat Ali ibn Abi Thalhah, itu Al-Fajr adalah Madaniyah. Jadi di sana ada khilafiyah di antara para ulama tafsir. Ada yang mengatakan Al-Fajr ini Makkiyah, ada yang mengatakan Al-Fajr ini Madaniyah. Dan masing-masing pendapat tersebut berdasarkan sumber referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kedua-duanya bisa juga benar semua. Beda tapi benar. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Salasuna iku 30. Ayatan apane ayate? Ayatnya surat Al-Fajr ini ada 30 ayat. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani kang moho welas ase ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi tur zat kang moho welas ase ing dalem akhirat bloko. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal fajri, demi waktu fajar. Ini Allah bersumpah demi waktu fajar, yaitu fajarnya setiap hari. Setiap hari itu dimulai dari waktu fajar. Fajar yang kemarin bukan fajar yang ini. Fajar ini bukan fajar yang akan datang. Begitu waktu sudah berlalu, maka dia nggak akan datang lagi sampai yaumil qiyamah. Dan waktu itu selalu merekam, mendata semua yang ada dalam waktu itu. Setiap kita berada dalam waktu, maka waktu-waktu itu juga menjadi saksi besok di yaumil qiyamah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, itu semua terekam di waktu itu. Kelak di yaumil qiyamah menjadi saksi. Ini Allah bersumpah demi waktu fajar. Artinya apa? Waktu ini sangat berharga. Sangat berharga. Nggak bisa digantikan dengan materi. Yang sudah berlalu nggak akan datang lagi. Begitulah waktu. Maka ada pepatah, al-waktu saifun ilam taqta'hu fahuwa qata'aka. Waktu itu ibaratnya samurai pedang. Kalau kamu nggak bisa memanfaatkan waktu,
maka kamu pedang ditebas oleh waktu tersebut sehingga kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Ada juga pepatah dari barat sana bahwa waktu itu money, the time is money. Nah, ada juga pepatah-pepatah yang lain. Intinya apa? Waktu itu sangat berharga sekali. Maka manfaatkanlah waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan diisi kegiatan-kegiatan yang positif yang diridhai oleh Allah. Semoga kita senantiasa ditolong oleh Allah, dikasih inayah, hidayah dan taufiknya, sehingga waktu-waktu kita yang diberikan oleh Allah ini senantiasa bernilai positif, diridhai oleh Allah. Amin Allahumma amin. Ya enggak waktu fajar tak, semua waktu. Sampai Allah ada sumpah juga wal duha, demi waktu duha, wal asri, demi waktu asar, dan lain sebagainya. Seluruh waktu ini sangat berharga. Dan itu semua menjadi saksi. Semua yang dilewati itu waktu terekam semua. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Wa fi tafsirin akhar, wal fajr ini maksudnya bukan waktunya setiap hari. Ada juga yang menafsiri waktu fajarnya hari yang pertama bulan Muharram. Karena 1 tahun ini bermula dari fajarnya waktu bulan Muharram hari yang pertama. Dan waktu itu sangat berharga. Allah bersumpah nih, kalau kalian tidak memanfaatkan waktu dengan yang positif, bahkan melakukan fasad dan fil ardi, kelak di yaumil kiamah akan mendapatkan azab minallah. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Dan ada juga tafsir-tafsir yang lain, pengertian al-fajr di sini. Maka kita dalam memahami Al-Qur'an jangan sampai kita merasa paling benar sendiri. Karena di sana Al-Qur'an itu multi tafsir. Bahkan Allah bilang dalam firman-Nya yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamutuhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafitat kalimatullah innallaha azizun hakim. Surat Luqman ayat 27. Andai kata apa yang di bumi ini pohon-pohonan dari zaman Nabi Adam ila yaumil kiamah, pohon-pohonan seluruh dunia ini dijadikan pena, jadikan pulpen. Lautan itu dijadikan tinta, 7 kali laut, untuk mendata, menjelaskan, menjabarkan kalimatullah, yaitu Al-Quran. Maka itu pulpen habis, lautan 7 lautan tintanya habis juga, kalimat Allah belum habis dipelajari, belum habis dijabarkan. Artinya apa? Kalimatullah ini sangat luas, sangat luar biasa. Semakin kita pelajari, semakin di sana masih banyak yang belum kita ketahui. Inilah Al-Quran. Maka jangan merasa paling benar sendiri dalam memahami suatu ayat. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin wa layalin ashr, demi pira-pira wengi 10, yaitu 10 Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah, yaitu bulan besar. Allah bersumpah nih, waktu-waktu itu sangat dimuliakan oleh Allah. Maka kalian harus jangan sampai menyia-nyiakan itu waktu. Waktu itu berharga, sangat mulia. Begitu sudah lalu, dia nggak akan datang lagi. Ila yaumil qiyamah. Wasyaf'i wal watr, demi genep, wal watri atau wal witri, demi ganjil.
Nah, yang dimaksudkan genep ya sepasang-sepasang. Malam dengan siang, langit dengan bumi, darat dengan laut, baik dengan jelek. Ini namanya asyafa. Artinya apa? Seluruh makhluk ini diciptakan oleh Allah sepasang-sepasang. Jadi makhluk yang diciptakan oleh Allah ini dijadikan sumpahnya Allah. Artinya apa? Allah menciptakan segala yang diciptakan ini enggak main-main, enggak sia-sia. Ada hikmah yang balighah di dalamnya. Maka kalian, kita semua ini sebagai makhluk Allah, jangan sampai kita ini kemudian enggak memanfaatkan hidup ini yang positif, yang diridhoi oleh Allah. Karena hidup ini adalah anugerah minallah. Jangan sampai kalian atau kita sia-siakan. Kelak di akhirat kita akan tahu balasannya. Wal witri atau wal watri, demi ganjil, yang dimaksudkan witr adalah Allah. Allah itu ganjil satu, Allahu ahad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan senang yang ganjil. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Boleh bi fathil wawi wa kasriya, boleh al watri, boleh al witri. Kedua-duanya lughatani sapiyatani. Lughatani al fardu, maksudnya itu tunggal. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wal laili, demi wengi, idza yasr ing dalem nalikane datang pergi, mobilan wa mudbiran, teka lunga. Namanya malam itu datang pergi, berputar, ya teka ya lunga. Ini waktu malam dijadikan sumpah oleh Allah. Waktu malam ini sangat berharga, sangat mulia, dimuliakan oleh Allah. Jangan kalian sia-siakan, jangan kita sia-siakan. Karena waktu ini adalah sangat berharga. Begitu sudah berlalu, ia tidak akan kembali lagi ila yaumil qiyamah. Demi waktu malam ketika datang pergi. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Hal fi dzalika, apa ta iku tetep ing dalem eka-eka sumpah, yaitu 5 sumpah. 5 waktu yang dijadikan sumpahnya Allah. Yang pertama demi fajar. Yang kedua demi malam-malam 10. Yang ketiga demi genap. Yang keempat demi ganjil. Yang kelima demi malam yang selalu datang pergi. Ini Allah sumpah, gak main-main. Artinya apa? Kalian harus waspada. Waktu-waktu itu sangat berharga. Jangan sampai waktu-waktu itu kamu sia-siakan. Apalagi kamu lakukan perbuatan-perbuatan yang zalim, yang dimurkai oleh Allah, yang dikutuk oleh Allah. Usahakan setiap waktulah, mulai fajar sampai fajar kembali, kita senantiasa melakukan tindakan perbuatan yang positif yang diridhoi oleh Allah. Semoga kita semua senantiasa ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah, dikasih inayah, hidayah dan taufiknya. Seluruh keluarga kita, seluruh leluhur kita, dzurriyyah kita, ahbab kita, mukminin mukminat, muslimin muslimat, min masyariqil ardi ila magharibiha, al ahya'i minhum wal amwat. Amin Allahumma amin. Hal fi dzalika, apa ta iku tetep ing dalem eka-eka sumpah, qasamun utawi sumpah lidhi hijr, kedue wong kang duweni akal. Nah, ini Allah benar-benar sumpah. Supaya apa? Orang yang punya akal ini bisa mengambil hikmah waktu-waktu yang mereka hadapi itu. Yang kita setiap hari berada dalam setiap waktu. Kita enggak lepas dari waktu.
Apa itu waktu malam, apa itu waktu fajar, apa waktu-waktu yang lain. Allah bersumpah dengan berbagai macam waktu. Ada fajar, ada lail, ada duha, ada asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Tuh. Allah sumpah di ayat yang lain demi waktu asar. Sungguh manusia itu rugi. Rugi, kenapa rugi? Mereka dikasih waktu, waktu berlalu tanpa ada kegiatan yang positif. Bahkan melakukan tindakan yang dikutuk oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang yang mempunyai kriteria 4, yaitu iman dan amal soleh. Wa tawasau bil haqqi, sepanjang hidupnya, sepanjang waktunya selalu berpesan hak. Wa tawasau bis sabr, juga berpesan agar hidup ini kita senantiasa sabar melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Nah ini kalau kalian, kita semua ingin tidak rugi, jadilah orang insan yang memiliki 4 kriteria. Yaitu alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Alam tara, apa tara weruh sira ya Muhammad. Ini yang dihitabi pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya seluruh kita, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Anda tidak tahu? Apakah Anda enggak mengerti? Kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kaifa hale kaya apa ta? Fa'ala wis nglakoni, wis gawe, wis memberlakukan rabbuka sapa pangeran ira bi'ad kelawan kaum Ad. Iram dzatil imad, rupane kaum Iram. Zatil imad kang duweni dhuwur, duweni dawa. Jadi kaum Ad ini kaum yang Masya Allah tinggi, perkasa, kuat gitu loh. Atau disebut kaum Iram. Jadi zaman dulu ini kabilah-kabilah atau suku-suku ini ada yang disebut kabilah Ad. Kabilah itu diambil dari nama nenek moyangnya. Kaum Ad itu berasal dari kakeknya, yaitu Ad. Ad bin Aus, Aus bin Iram, Iram bin Sam, Sam bin Nuh alaihissalam. Nah, ini kaum Ad dalam sejarah hidup manusia, manusia yang paling tinggi dan raksasa dan kuat, paling kuat sepanjang sejarah manusia. Masya Allah. Mereka gimana ceritanya dalam hidup mereka? Karena mereka enggak iman pada Allah, enggak iman Rasul-Rasul Allah. Akhirnya dihabisin oleh Allah. Meskipun mereka kuat, meskipun mereka tinggi, raksasa dan kuat, habis dibinasakan oleh Allah. Karena mereka tidak taat Allah, tidak taat Rasul-Rasul Allah. Alati rupane kaum atau kabilah lam yukhlak kang ora didadekake misluha apa sepadane lati fil biladi ing dalem pira-pira negara. Jadi enggak ada manusia-manusia yang setinggi, yang sekuat kaum Ad. Ya satu-satunya suku, satu-satunya kabilah dalam sejarah, sepanjang sejarah manusia, kaum Ad, kaum Iram ini paling tinggi, paling kuat. Tidak ada kaum yang selain Ad yang diciptakan seperti mereka. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Wa samudalan kaum Samud. Apa kalian enggak melihat? Artinya enggak mendengar kisah-kisah zaman dulu ada kaum Ad, ada Iram, ada kaum Samud. Yang semuanya akhirnya dihabisin oleh Allah. Gara-gara apa? Gak mau taat Allah, gak mau takwa.
Rasul Allah dihina-hina, dimaki-maki. Kalamullah dinistakan. Kalau kita seperti itu juga sama ntar. Enggak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Rasulullah dihina-hina, dimaki-maki, Al-Quran dinistakan. Habis suatu saat akan dihabisin oleh Allah. Wa samuda lan kaum Samud alladzina rupane wong akeh jabu kang padha motong-motong utawa mengukir, memahat sapa alladzina as-sakhra ing pira-pira watu. Jadi kaum Samud ini juga tinggi. Ceritanya mereka kalau bikin tempat tinggal rumah itu gunung batu itu dipahati. Dijadikan tempat tinggal mereka. Alladzina jabus sakhra bil wat ing dalem wat, yaitu ada lokasi yang namanya wat antara Sam dan Madinah. Wa fir'auna lan Fir'aun dan kaumnya yaitu kaum Kipti. Dulu Fir'aun itu Masya Allah perkasa kuat, mempunyai suatu negara. Tapi mereka apa? Menistakan dengan Nabi Musa. Taurat dihina-hina, dicuekin. Fir'aun ini dil autat kang duweni wa Fir'auna lan Fir'aun dil autadi rupane wong sing duweni pira-pira patok, yaitu ada patok 4. Dia punya suatu hukuman kalau ada orang yang melanggar undang-undangnya Fir'aun dihukum, dicancang. 4 patok tadi dihajar dihabis-habisin. Hajar sampai enggak mengenal pri kemanusiaan. Inilah Fir'aun. Alladzina rupane wong akeh togau kang padha lacut, yaitu dia mengkufuri Nabi Musa, mengkufuri Taurat, mengkufuri Allah. Togau kang padha lacut, kang padha kafir sapa alladzina fil biladi dalam pira-pira daerah negara. Fa aktsaru mongko padha ngakehake sapa alladzina fiha dalam bilad al fasada ing kerusakan. Bikin apa nggih? Bani Israel itu belum lahir aja sudah diancam kematian. Yaitu yadbahuna abna'ahum wa yastahyuna yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Ini bikin banyak kerusakan. Ini Fir'aun. Fasabba mongko nuli ngesakna alaihi mengatasi Fir'aun atau alladzina tagaw rabbuka sapa pangeran ira sauta adab ing warna-warna siksa. Inna rabbaka labil mirsad, inna rabbaka sak temene pangeran ira labil mirsad iku yakti tetep ing dalem ngawasi. Jadi Allah itu selalu mengawasi semua makhluknya. Allah itu enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Diawasi semua, mana yang taat, mana yang takwa, mana yang selalu bikin kerusakan di bumi. Yang enggak mau taat Allah, enggak mau taat Rasulullah. Pasti Allah akan memberi balasan besok yaumal qiyamah. Maqala wallahu a'lamu bissawab. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah, dikasih inayah hidayah taufiknya, kasih mudah seluruh urusan kita, kasih rizki yang banyak, halal barokah, ilmu manfaat, husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Maqala wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.